membawakan materi mengenai quality theory. Secara garis besar, quality theory berarti dapat terpenuhinya standar operasional prosedur atau SOP suatu perusahaan, agar perusahaan yang akan mengeluarkan produk tersebut tidak mengalami cacat atau zero defect. Quality juga bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan berdasarkan ekspektasi atau keinginan dari konsumen. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk meningkatkan keunggulan kualitas dan jenis terbaik dari suatu produk. Garvin pada tahun 1980 berpendapat bahwa ada 5 pendekatan dalam memahami konsepsi kualitas. Yang pertama yaitu the transcendent approach. Dalam konteks ini, kualitas harus diwakili oleh keunggulan bawaan yang melekat pada apapun. Yang kedua yaitu the product-based approach. Konteks ini menilai kualitas dari sifat dan karakteristik yang melekat pada produk. Yang ketiga yaitu the use-based approach. Pendekatan berbasis pengguna dengan penilaian berdasarkan atribut dan karakter yang dapat memenuhi harapan publik. Yang keempat yaitu the manufacturing-based approach. Berkaitan pada kesesuaian spesifikasi dalam proses pembuatan produk. Yang kelima dan yang terakhir yaitu adalah the value-based approach. Pendekatan berbasis nilai menekankan pada nilai dan kualitas barang tersebut. Oke, pada tahun 2017, Carantimat mengemukakan 5 paradigma tentang konsep kualitas. Yang pertama ialah the customer curve paradigm, yang kedua the mass production paradigm, yang ketiga ialah the statistical control quality paradigm, yang keempat ialah the total quality management paradigm, dan yang terakhir ialah the technocrat paradigm. Yang pertama, produk dan jasa dipasarkan berdasarkan kebutuhan konsumen, contohnya pembuatan kartu nikah, SIM, KTP, dan lain-lain. Yang kedua, produksi dilakukan secara massal tanpa melibatkan konsumen dalam proses pembuatannya. Kualitas produk akan ditentukan dari pabrik itu sendiri, contohnya produksi mobil atau sepeda motor. Yang ketiga, adanya kualitas kontrol proses secara statistik dalam produksi yang dilakukan secara massal tersebut. Keempat, menekankan pada proses di dalam pembuatan harus dilakukan secara cepat dan hemat. Kualitas bukan hanya dinilai dari produknya saja, namun karyawannya juga. Yang kelima, mengurangi waktu agar layanan bisa dilakukan secara singkat dan cepat dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini, misalnya pembuatan KK secara online. Dimensi kualitas. Dimensi kualitas adalah tentang bagaimana suatu layanan bisa dibilang berkualitas. Ada dua pendapat. Yang pertama menurut David Garvin, yaitu pertama performance, kinerja. Yang kedua features atau fitur. Ketiga ada conformance atau kesesuaian. Keempat ada reliability atau kehandalan. Kelima ada durability atau ketahanan. Dan keenam ada serviceability. Lalu yang ketujuh ada aesthetics atau estetika. Dan yang terakhir adalah perceived quality atau kesan kualitas. Nah, sedangkan dimensi kualitas menurut Zitma, Berry, dan para suraman ada setidaknya 5 dimensi. Yang pertama ada reliability atau kepercayaan, yang kedua ada assurance atau jaminan, yang ketiga ada tangibles atau bukti fisik, dan keempat ada empati, lalu kelima ada responsiveness. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.